warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Nahnu fi rawhin wa rahah wa hubulin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisa'ah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ya nur salli ala abdika nur wa nawwirna bih. Allahumma ya tayyib salli ala abdika at-tayyib وطيبنا به. اللهم يا جميل صل على عبدك الجميل وجملنا به في الدنيا والآخرة. أما بعد، حضرة المكرمين para hadirin hadirat, بالخصوص para sesepuh masyarakat, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para pengurus DKM Masjid Al-Hidayah atau Nurul Huda ya. Nurul Huda. Juga tim Hadrah Hida yang Masya Allah dengan semangat membacakan maulid dan menabuh daripada rebana, baca kasidah-kasidah pujian, ungkapan rindu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para adik-adik dan anak-anak kita, semua kita disatukan dengan hubbullah wa hubbu Rasulillah, cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Alhamdulillah, malam yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan malam Jumat, hari Jumat yang tadi meninggalkan kita, baunya, aromanya Jumat, keberkahannya pun insya Allah masih ada pada malam Sabtu ini. Kalau orang Arab menyebut malam ini masih disebut Asyiyatul Jum'ah, petang Jumat. Ya, kita pun bilangnya Jumat malam. Terutama ditambah lagi dengan bacaan-bacaan yang insya Allah membuka pintu-pintu langit, menurunkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah para malaikat-malaikat mulia yang Rasulullah sabdakan, ada sekelompok malaikat-malaikat yang hanya ditugaskan oleh Allah untuk mencari perkumpulan-perkumpulan umat Islam yang semata-mata berkumpul untuk berzikir, mengagungkan nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian mereka ikut hadir bersama umat Islam yang berkumpul mengagungkan nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah dan menghadiri majlis-majlis ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih banyak lagi keberkahan dan rahmat yang insyaAllah kita terima pada malam ini. Hadirin rahimakumullah, kita tanpa terasa sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal, masuk di bulan Rabiul tanggal 3. Ya betul lah, 3 Rabiul. Tapi alhamdulillah negeri kita, wabil khusus kota Jakarta, bahkan Pulau Jawa, dan insya Allah pulau-pulau yang lain umat Islam tidak cukup dengan Rabiul Awal merayakan Maulid Nabi Muhammad. Sambung terus sampai Rabiul Tsani,
Bahkan habis Rabiul Tsani, insyaallah Jumadil Awal, Jumadil Tsani, perayaan-perayaan Maulid tetap semarak, tetap ramai, dan umat Islam bergelora. Rasa rindu, rasa cintanya tersalurkan dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad. Semata-mata karena cinta kepada baginda, semata-mata ada ungkapan syukur kepada Allah atas diutusnya Nabi kita. Karena kita tidak mendapatkan segala kebaikan dari Allah kecuali lewat perantaraan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus penuh dengan kegelapan, penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kesesatan, di mana umum manusia di muka bumi menyembah berhala atau mensekutukan Allah. Tapi dari tengah-tengah negeri yang jauh dari peradaban dunia, kota Makkah, yang jauh daripada pusat-pusat ilmu atau kebudayaan atau seni atau pengetahuan, kota Makkah Allah pilih sebagai tumbuhnya seorang Nabi Fatimah Nabi penutup para rasul, yang bahkan ia lahir dalam keadaan sudah yatim ditinggal ayahnya ketika beliau masih di perut ibu. Kemudian wafat juga ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Diasuh oleh kakeknya hanya 2 tahun, wafat Abdul Muttalib ketika Rasulullah 8 tahun. Tapi inilah bukti keagungan Allah, bahwa manusia yang tidak mendapatkan pendidikan dan budaya atau kota-kota ilmu pengetahuan atau kebudayaan kerajaan-kerajaan besar yang tidak ada di negeri Jazirah Arab, Allah pilih seorang Nabi yang bahkan ummi menjadi pembawa obor berita yang menerangi dunia dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dalam tempo 20 tahun dakwah risalah Nabi Muhammad merubah Jazirah Arab dari suku bangsa Arab yang terpecah belah, yang saling memerangi satu sama lain, yang jauh daripada kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang bahkan Al-Quran mengatakan dari kaum yang ummi, yang buta huruf, dirubah bangsa tersebut menjadi bangsa yang membawa kebaikan dan pelita menerangi dunia. Wafatnya baginda Nabi Muhammad diteruskan tongkat estafet oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, sampai negeri Mesir, negeri Palestin, negeri Suriah, bahkan Irak dan Persia sebagian contoh. Yang tadi kaum Yahudi, kaum Majusi penyembah api di negeri-negeri Irak dan Persia, yang tadinya pensekutu Allah, mentuhankan Allah dan Trinitasnya di negeri Suriah dan Palestin, semuanya memandangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu saja, bersambung estafet kepemerintahan umat Islam, dakwah umat Islam, sampai tidak sampai 100 tahun Islam telah tersebar sampai ujung Maroko, bahkan sampai negeri Portugis dan Spanyol, bahkan sampai ke negeri ujung India. Semuanya mengagungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdiri masa-masa nubuwah Nabi Muhammad, diteruskan khilafah Rasyidin selama 30 tahun, berdiri daulah Bani Umayyah selama kurang lebih 80 tahun lebih, berdiri khilafah Abbasiyah yang menyemarakan ilmu pengetahuan, sehingga pusat-pusat ilmu pengetahuan, universitas-universitas Islam yang menghidupkan ilmu-ilmu modern termasuk matematik dan sebagainya, sehingga masyarakat Barat Eropa yang dahulu pun mereka juga buta huruf, yang mereka tidak mengenal peradaban, belajar mengambil ilmu dari umat Islam.
Sehingga kemajuan orang Eropa dalam pengetahuan modern itu berasal daripada pengetahuan umat Islam di zaman kemajuan Islam. Tempo 100 tahun cahaya Islam menerangi dari ujung Spanyol dan Portugis sampai ke ujung India. Makanya ada satu orang astrofisikawan bernama Michael H. Hart yang bersama dengan beberapa orang-orang ahli sejarah, ahli ilmu pengetahuan mengumpulkan tokoh-tokoh sejarah yang paling banyak pengaruhnya di dunia manusia sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Siapakah tokoh-tokoh yang paling banyak pengaruhnya jasa? Dengan beberapa kriteria, lebih daripada 20 kriteria syarat-syarat yang mereka tetapkan untuk mereka memilih secara objektif, secara akal sehat, siapa orang yang paling banyak memberikan pengaruh kepada manusia. Setelah penyelidikan, setelah penelitian, setelah pengumpulan data-data tokoh-tokoh sejarah sejak ribuan tahun sampai zaman sekarang, dengan jujur mereka katakan bahwa tokoh terbesar sepanjang sejarah adalah Muhammad, Nabi Muhammad Islam, yang di masa buku tersebut dikarang tahun 1998, umat Islam 1,3 miliar mengenal Nabi Muhammad dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mungkin umat Islam sudah mendekati 2 miliar. Bahkan setiap hari negeri-negeri Eropa, apakah Inggris, Prancis, Belanda, Amerika, Jerman, Italia, Rusia, setiap hari berapa banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Orang-orang yang bukan pendatang dari Afrika atau Asia, tapi orang-orang bule. Bahkan lebih banyak wanitanya yang masuk Islam dibanding orang-orang bule yang lain. Jawaban langsung, bantahan langsung terhadap tuduhan orang barat bahwa Islam ini ajaran yang menindas kaum wanita. Tapi justru wanita-wanita modern di sana yang berpendidikan tinggi, yang mereka ini jujur dan mencari kebenaran, mereka banyak memeluk Islam. Ini adalah kemuliaan bagi kaum wanita. Beliau juga katakan dalam sepanjang sejarah tidak ada satu tokoh yang menyerupai jasa perjuangan dan pengaruh Muhammad dari Islam, yang dalam tempo singkat merubah satu bangsa yang jauh daripada pengetahuan dan kebudayaan menjadi pembawa obor peradaban dan kemajuan bagi dunia. Beliau katakan mungkin ada kesamaan sedikit yang agak serupa, yaitu orang-orang Mongol, Genghis Khan, Kubilai Khan, yang dalam tempo singkat juga berhasil menguasai ujung Asia sampai ujung Eropa. Rusia ditaklukkan oleh mereka, kerajaan Mongol. Tapi beliau katakan apa? Tapi coba lihat sekarang bagaimana keadaan negeri Mongol dan bangsa Mongol. Apakah bagaimana? Apakah banyak orang yang masih di bawah kekuasaan pengaruh mereka? Apa bekas peninggalan mereka? Apakah ilmu pengetahuan atau bahasa atau agama? Tidak. Kalau kita baca peta dunia, kita lihat negeri Mongol itu hanya ada di tengah-tengah daripada benua Asia yang penduduknya sedikit, yang negerinya miskin, yang jauh daripada pengetahuan kemajuan modern. Hilang bekas-bekas itu. Kenapa? Ini tidak bisa disamakan dengan ajaran Muhammad dan pengaruh Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita, bangsa kita Indonesia yang jauh jaraknya dari negeri Makkah Madinah, lebih dari 8.000-9.000 kilo barangkali, tapi kita hanya tidak tertahu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita kepada Muhammad 1.400 tahun dapat nama Muhammad masih kita gaungkan, masih kita cintai, masih kita elu-elukan dan kita muliakan. Masya Allah, orang-orang kampung Sunter ya, Semarang nih, ada bapak-bapak, ada orang-orang tua, ada pemuda, ada anak-anak kecil, semuanya galau
innama bu'ithu mu'alliman, saya ini diutus sebagai pengajar, sebagai pendidik. Apakah yang dididik hanya orang-orang tua saja? Tidak. Apakah hanya remaja? Tidak. Apakah anak kecil? Semua dapat bagian daripada arahan didikan dari Muhammad. Apakah kaum laki saja, perempuan tidak? Tidak juga, semuanya. Ya. Karena ketika Rasulullah sudah di Madinah, dakwah Islam, ajaran Islam, tiap hari Rasulullah di Masjid Nabawi mengajarkan ajaran-ajaran Allah. Dakwah yang mana para suami pun kembali kepada para istri dan anak di rumah membawa ajaran petua-petua dari kepada keluarga. Jihad para sahabat dipimpin langsung oleh Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Fatah Makkah, perang Hunain, hajinya Rasulullah, umrahnya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama sahabat, datang satu orang ibu. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini utusan dari para wanita. Di belakang saya para ibu-ibu, para wanita-wanita. Mereka ingin menyampaikan lewat saya kepada Anda. Bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada kami, baik laki ataupun wanita. Tapi kami lihat semua kebaikan diborong oleh kaum laki. Kalian ramai salat 5 waktu di masjid, sedangkan kami tidak. Wanita boleh salat di masjid, tapi tidak ditekankan sebagaimana kaum laki. Kalian bisa berjihad, kaum laki-laki. Kalian berinfak dengan harta-harta kalian, karena yang bekerja biasanya laki-laki. Mana bagian kami para wanita? Jadi para ibu-ibu, para wanita merasa seperti kok dibedakan kita. Semua kebaikan amal soleh diborong buat lagi. Jadi mereka ngiri, ya. Tapi ngiri di sini bukan ngiri hasud, tapi ngiri ghibthah, menginginkan kebaikan yang sama. Ini bahkan mereka bilang, kalian para laki-laki jihad, kita wanita tidak. Sekarang ada nggak orang yang begitu? Ya, jangankan perempuan, laki-laki aja kadang-kadang takut untuk pergi jihad zaman sekarang. Ya, tapi ini wanita-wanita sahabat Rasulullah, karena keimanan mereka yang sempurna, mereka kepengen juga berjuang, mengorbankan bukan hanya harta, badan, tapi bahkan nyawa mereka rela untuk menegakkan ajaran Allah membela Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada kami laki dan perempuan. Maka Rasulullah berpaling kepada para sahabat sambil berkata, apakah kalian pernah mendengar perkataan yang lebih pintar, lebih baik daripada wanita ini? Bilang tidak ya Rasulullah. Para sahabat lagi-lagi mengatakan tidak ya Rasulullah. Mereka pun terhenyak, ya, terkejut dan salut kepada ibu-ibu atas niat baik dan mereka ingin ikut berlomba bertabarruk ila Allah dengan segala yang mereka sanggup. Maka Rasulullah mengatakan kepada para ibu-ibu, para wanita, dia bilang, sampaikan kepada wanita-wanita di belakang kau, artinya yang mengutus kau wahai ibu, bahwa husnu taba'ulikum, bahwa kalian setelah mengerjakan yang wajib-wajib dan memperlakukan baik kepada suami, ini menyamakan semua amalan-amalan yang tadi kalian sebutkan yang dikerjakan para laki-laki. Ya, ketika seorang ibu melakukan peranannya dengan baik di rumah tangganya, melayani suaminya, mengurus anak-anaknya, mendidik mereka menjadi orang yang baik, generasi muslim yang baik keimanannya, maka ini menyamai semua pahala laki-laki yang berjihad, yang sholat di bawah waktu di masjid, yang berinfak dengan harta mereka. Ya, ini menyamai semua pahala tersebut. Maka senang hati ibu tersebut dengan tersenyum.
ibu tersebut kembali yang menyampaikan berita gembira ini kepada para ibu-ibu yang lain. Ya. Maka di sini Masya Allah, ya, kita lihat anak-anak muda ini Masya Allah, ya, tampil dalam kebaikan, dalam mengutarakan kecintaan, dalam menta'zimkan syiar Islam, perayaan Nabi Muhammad, yang otomatis juga karena diadakan di masjid juga memakmurkan masjid-masjid Allah. Biasa kalau di masjid-masjid itu ada kaligrafi di antaranya, innama yu'ammiru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan pertemuan mereka dengan Allah dan surga Allah di hari kiamat. Ya. Ini Rasulullah pun mengatakan nasrani asy-syabab, saya ini dibela, dibantu, ditolong oleh para pemuda-pemuda. Sahabat-sahabat di kota Makkah dan Madinah kebanyakan adalah para pemuda. Ya, orang di bawah 40 tahun masih bilang muda, ya, masih gagah. Anak-anak umur 13, 14, 15, 20 ini masa-masa mereka ini lagi full power, full semangat. Kalau kita tidak arahkan kepada ajaran Islam, kepada kecintaan pada Islam, kepada ibadah dan ilmu-ilmu Islam, ini bahaya. Ya, semangat yang tinggi, tenaga yang masih full, kalau tidak diarahkan, khawatir larinya ke tempat yang tidak baik. Ya, ini yang namanya anak muda harus disibukkan dengan hal-hal yang baik. Kalau enggak, direbut sama setan. Ya, direbut sama setan. Coba lihat yang nongkrong di jalan, yang mabuk, yang obat-obat terlarang, ya, yang konser-konser, yang rame laki perempuan. Maaf, kadang-kadang perempuan pun pakai kerudung, ya, ikut joget. Padahal ini perkara yang tidak baik. Ya, kalau maulid atau majelis ilmu mengundang turunnya rahmat, mengundang kehadiran para malaikat, konser-konser kayak gitu menurun-turunnya laknat dan murka Allah dan dihadiri oleh setan. Ya, berapa banyak konser-konser yang terjadi kecelakaan, meninggal banyak orang di situ. Kalau kebetulan meninggal di situ, kita nggak bisa bilang meninggal husnul khotimah. Ya, na'udzu. Kenapa? Maksiat. Kalau bola kayak kemarin di mana? Di Kota Malang. Itu anggaplah masih mubah. Masih mubah. Tapi bukan perkara ibadah. Jadi kalau meninggal bukan meninggal yang artinya indah. Siapa yang mau meninggalnya dalam keadaan tersebut? Siapa yang pengen punya anak-anaknya yang remaja meninggal dalam keadaan tersebut? Nelangsak, sedih. Tapi kalau umpamanya orang tua meninggal di mana? Di majelis maulid, di majelis taklim, lagi sholat, lagi pengajian, atau anaknya masih muda meninggal, itu dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Sedih-sedih, tapi hatinya senang. Kenapa? Meninggal dalam keadaan husnul. Jadi kemuliaan lidah manusia masih mengatakan, masya Allah, meninggalnya bagus. Ya, coba kita lihat, belum lama ada ibu-ibu ya, ustazah mimpin di YouTube atau di video ya, di WhatsApp meninggal lagi mimpin tahlil, masya Allah. Kalau orang punya iman, kepengennya Allah, saya pengen juga seperti ini. Ya, itulah kalau anak muda tidak diarahkan. Ya, maka orang-orang tua harus membimbing, mengarahkan ini anak-anak dari masa kecil kalau perlu. Caranya gimana? Ajak mereka ke masjid, ajak mereka ke pengajian. Ibu-ibu bawa anak-anaknya ke pengajian, bapak-bapak anak bawanya ke masjid. Ya, tapi kalau bisa yang udah berakal. Jangan anak 2 tahun, 3 tahun dibawa ke masjid, main dia nantinya. Ya, ini kadang-kadang maaf ada orang-orang yang pahamnya nggak sama kita. Anti maulid, anti ini, anti, tapi senang bawa anak kecil ke masjid.
Anak masih setahun 2 tahun sholat digendong ke masjid. Kenapa? Mendidik anak dia. Lah anak belum punya akal sehat. Adanya keliling teriak-teriak, lari-lari, gangguin satu masjid, hilang gara-gara anak. Niatnya baik, tapi caranya. Kenapa? Gak pakai ilmu. Ya, jadi bagusnya kalau kita ngajak anak tuh ya umur 7 tahun, 6 tahun, udah tamyiz. Ibadahnya pun menurut ilmu fikih udah sah. Anak yang belum 6 tahun, 7 tahun, ibadahnya belum sah. Maka Rasul katakan, muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian salat umur 7 tahun. Ya, udah tamyiz, udah sah. Masih 4 tahun, 5 tahun belum sah. Wudunya belum sah, salat. Boleh nggak salat? Bagus. Ajarin, tapi di rumah. Kalau di masjid nanti gangguin yang lain. Sama anak-anak kadang semangatnya tinggi, anak 2 tahun, 3 tahun lari-lari muntah. Pengurus masjidnya repot, marbotnya repot. Kenapa? Najis. Ada yang kencing di masjid ya. Niat berbuat baik, tapi nggak pakai ilmu. Dia mau bawa kemanfaat buat anaknya, tapi diganggu yang lain. Ya, maka segala sesuatu butuh ilmu. Rasulullah SAW perhatian terhadap anak-anak. Rasulullah pun bilang, ya, ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Ajarkan mereka berenang, ajarkan mereka memanah, ajarkan mereka berkuda. Ya kalau sekarang ganti deh naik motor tak apa-apa, tapi tujuannya untuk manfaat, ya, baik dunia ataupun akhirat. Naik mobil juga nggak apa-apa, niatnya niat yang baik, tergantung niat. Dalam urusan agama juga Rasulullah tanamkan, ajarkan adibu auladakum salasa semua. Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Hubbal Quran, cintai Al-Quran. Didik mereka baca Quran. Tajwid, qiraah, hafalannya walaupun sedikit-sedikit. Baca Quran tiap hari. Orang tua, bapak ibu ngawasin, suruh ngaji mereka walaupun hanya selembar 2 lembar. Kenalkan mereka surat-surat yang penting, Yasin, Waqiah, Tabarak. Yang bacaan itu adalah anjuran dari setiap harinya bagi setiap muslim. Ajarkan mereka hubba nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini pesan Nabi Muhammad buat setiap umat Islam. Ajarkan anak kalian cinta Quran, cinta Nabi Muhammad SAW. Ceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Ceritakan tentang akhlak mulia Nabi Muhammad. Ceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad. Ceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Sehingga tertanam kecintaan dari anak kecil yang masih seperti kertas putih yang kosong, tinggal kita mengukir, menulis di lembaran kosong mereka. Tapi kalau kita lalai, yang tertulis di kertas putih mereka adalah apa yang mereka lihat di sinetron-sinetron, di pertandingan-pertandingan sepak bola, di penyanyi-penyanyi. Ya, makanya gak heran anak-anak kecil belakangnya tulisan Ronaldo sama Messi. Ya, gak heran anak-anak muda rambutnya ada yang macam-macam, ada yang gundul ke atas, ada yang Masya Allah. Ikutin apa? Artis Korea yang ngikutin orang ini itu. Ada yang pakai anting 1, sekarang antingnya 2. Yang dulu antingnya di kuping anak laki yang kagak beres itu, lama-lama pindah ke hidung anting. Ya, tindik yang dulu tindik di kuping ganti di bibir. Ini akalnya kemana? Kenapa? Inilah setan. Kalau kita nggak punya fondasi, nggak punya jangkar Islam, ajaran Islam, ya sudah setan yang ajarin. Yang buruk jadi indah di mata anak muda. Ya, makanya ada pepatah Arab mengatakan al-junun funun. Al-junun funun. Kegilaan itu banyak macam-macam. Bukan hanya gila yang gila yang kita tahu, banyak macam-macam. Wasyabab naun min al-junun, dan masa muda adalah satu macam dari kegilaan. Ya, kalau kita di jalan sering kadang-kadang orang naik Vespa, Vespanya rendah banget. Ya. Atau naik motor supirnya sampai tinggi banget, biasanya begini.
Kalau orang berpikir kreatif, ya Allah nyusahin diri sendiri. Bahaya. Kontrolnya dia tidak seperti motor yang biasa. Lagi gila. Ya, jadi macam-macam ini anak muda kalau kagak lihat contoh utama kita yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Rasulullah di Makkah masih muda, tukang angon kambing. Tapi ketika keimanan itu masuk, dia belajar kepada Rasulullah, dia menghafalkan Quran, melazimkan Rasulullah, jadi ulama besar Abdullah bin Mas'ud. Yang beliau katakan, saya menghafal 70 surat Quran langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipelihara di rumah Nabi sejak usia 7 tahun, dididik, diasuh oleh Nabi Muhammad. Sampai ketika Rasulullah hijrah, bagaimana pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disuruh gantiin Rasulullah, tidur di ranjang kasur Rasulullah, memakai selimut Rasulullah, siap berkorban. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy sedang mengepung Rasulullah. Kapan dia bangun mau dibunuh rame-rame? Rasulullah diberitahu Jibril, kemudian hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali disuruh menggantikan, tapi Rasulullah tahu Allah akan melindungi Sayyidina Ali. Keimanan Sayyidina Ali rela, siap mati membela Rasulullah SAW. Berapa usia Sayyidina Ali pada saat tersebut? Rasulullah ini dengan Sayyidina Ali jarak umurnya kira-kira 30 tahun. Jadi kalau Rasulullah hijrah umur 53, Sayyidina Ali itu umurnya 23. 23 tahun. 20. Lihat di Madinah, sahabat Anas bin Malik ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar yang cinta kepada Nabi Muhammad berlomba-lomba, mereka datang membawa hadiah kepada Rasul. Ada yang bawain karpet, ada yang mau gentong air, ada yang membawa piring. Kenapa? Orang-orang hijrah nggak bawa apa-apa. Sahabat Nabi Muhammad, mereka tidak bawa bekal, rumah perabot mereka. Sahabat kecintaan mereka. Ada yang bawa makanan setiap hari. Ini datang ibunya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, dia nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan kepada anda. Tapi saya punya anak ini, Anas bin Malik, masih 10 tahun. Ya, 10 tahunnya orang Arab dulu mungkin kayak anak itu 12 tahun badannya, udah gede. Ya, anak yang cerdas, biarkan dia khidmat kepadamu ya Rasulullah. Melayani keperluan-keperluan, untuk disuruh beli sesuatu atau manggilin sahabat yang Rasulullah ingin bertemu dengan sahabat, ada urusan penting. Atau untuk mengumpulin sahabat ke masjid untuk Rasulullah berikan petua. Dari umur 10 sampai 20 tahun, 10 tahun khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian minta doa, ya Rasulullah, setelah berapa lama doakan pembantu mukhadim Anas bin Malik, kata si ibu sakit saya. Rasulullah doakan, ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, dan masukkan dia ke surga ya Allah. Ini berkahnya dekat sama Nabi Muhammad, khidmat kepada Nabi Muhammad. Khidmat kepada Nabi Muhammad berarti khidmat kepada ajaran Allah. Allah yang ganjar berkat Tuhan Nabi Muhammad, berkat keikhlasan Anas bin Malik dan ibu, kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Apa yang dia sambut, tak punya harta anaknya, diarahkan untuk berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Maka kata Anas bin Malik, yang mana usia beliau 20 tahun ketika Rasulullah wafat. Allah berkahi Sayyidina Anas bin Malik sampai usianya panjang 100 tahun. Anak keturunannya begitu banyak sampai ketika ada wabah taun, banyak orang meninggal. Kalau kita mungkin kolera zaman dulu ya, zaman Belanda itu kolera. Itu beliau kuburin dengan tangan beliau masuk ke liang lahat, lebih daripada 20 anak cucunya beliau kuburin. Itu yang mati, yang hidup lainnya. Doa Nabi Muhammad banyak anak keturunannya Allah beri. Orang sekarang anaknya meninggal, orang lain aja yang kenapa nggak kuat. Ya, kalau orang dulu ini pahala, ini kesempatan terakhir. Bukan hanya anak ingin menguburin bapak ibunya, bapak pun begitu juga. Bahkan kakek kalau pas kuat juga mau menguburkan anak.
tahu ini adalah titipan Allah, kapan waktu akan dipanggil dan itu adalah pahala dari Allah Subhanahu. Kekayaannya, doa Nabi Muhammad banyak dan kekayaannya bilang saya mempunyai kebun-kebun korma. Yang mana orang lain kebun kormanya panen cuma setahun sekali, tapi kebun saya 2 kali panen setiap tahun. Jadi 3 doa Nabi Muhammad, beliau katakan sudah saya dapat panjang umur, banyak anak cucu keturunan, hartanya banyak yang halal, tinggal 1 doa Nabi Muhammad bahwa saya bakal masuk surga Allah dan saya berharap. Ya, ini kita nggak dapetin zaman Nabi Muhammad, tapi khidmah kita atau anak keturunan kita kepada ajaran Rasulullah, Allah Maha tahu dan Allah akan mengganjar. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang pengen berkah anaknya, pengen sukses, arahkan mereka kepada ajaran Allah. Bawa mereka ke masjid, bawa mereka ke majelis. Ya, saya perhatikan, saya punya tetangga di Cakung sana. Saya tinggal dari usia kecil sampai sekarang. Jadi udah ngalamin beberapa periode saya, periode yang di atas saya, periode anak, periode adik kelas, anak, generasi. Maksudnya beberapa generasi. Saya perhatikan di antara tetangga-tetangga saya yang anak-anaknya sukses, dalam arti dapat pekerjaan yang bagus, rezeki yang bagus, bisa punya rumah sendiri. Umumnya ketika masih remaja, dari kecil bahkan dibiasain sama bapaknya ke masjid. Salat subuh berjamaah, salat maghrib berjamaah. Kalau memang ada juga zuhur subuhnya, asarnya juga. Orang tuanya datang ke masjid bawa anaknya, orang tuanya lagi berhalangan, anaknya tetap ke masjid. Semuanya rata-rata sukses. Dimudahkan oleh Allah, diberi keberkahan kemudahan. Kenapa? Inayah dari Allah. Ya. Begitu juga Habib Umar bin Ud, orang wali Allah yang wafat tahun 99. Beliau ini punya kebiasaan yang bagus. Setiap subuh mengadakan salat subuh berjamaah di rumah beliau. Dulu di Cipayung, di pasar Minggu, terakhir di Condet. Yang hadir orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta ratusan. Beliau siapkan makan nasi uduk atau kue. Kenapa? Beliau ingin membiasakan salat subuh berjamaah. Kenapa? Ini yang paling berat. Kalau subuhnya udah kepegang berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya mah enteng. Ya, betul lah. Kalau subuhnya udah kepegang, sholat yang lain aman. Itu umumnya berkah hidupnya, rezekinya gampang. Ya, Rasulullah sabdakan bahwa orang yang mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, faka'annama ammara nawahil ard. Faka'annama ammara nawahil ard ibadatan lillah. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu di masjid berjamaah, maka seolah-olah dia telah memenuhi segenap bumi penjuru bumi dengan ibadah. Setiap jengkal tanah ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi ibu-ibu berharap, bapak-bapak berharap anaknya berhasil. Ya, yang miskin pengen anaknya jangan miskin juga. Yang orangnya biasa pengen anaknya menjadi orang yang luar biasa, punya kedudukan, punya peran di masyarakat. Tapi dengan ketakwaan. Kuncinya gampang, ajak mereka salat 5 waktu. Hadirkan mereka majlis ilmu. Ya, Rasulullah SAW mendidik semua kalangan sahabat, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan. Ibu-ibu juga datang, ya Rasulullah, kami para ibu-ibu juga pengen diberikan pengajian untuk ya Rasulullah, khususkan untuk kami ya Rasulullah, untuk kau berikan pengajian kepada kami berbeda dari para laki-laki. Para laki-laki mah tiap hari bersama Rasulullah di masjid, turun wahyu Rasulullah sampaikan, nasihat Rasulullah ajarkan. Maka Rasulullah terima permintaan para ibu-ibu, para wanita. Rasulullah khususkan satu minggu itu ada 1 hari Rasulullah mengajar para ibu-ibu. Ya, di sini ibu-ibu punya pengajian ya? Di mana? Di masjid atau di majelis atau di rumah? Hah? Masjid. Masjid apa majelis taklim? Mushola. Ya.
terserah mau di rumah, di musola, di masjid, majelis. Cuma satu aja, kalau di masjid, maaf kalau lagi datang bulan kagak boleh. Ya, tapi kalau di luar masjid boleh. Kadang-kadang maaf, acara-acara maulid saya pernah itu dihadir di Jambi bersama teman-teman bagi dakwah. Bukan undangan, dakwah aja keliling. Ya. Kebetulan ada perayaan maulid Rabiul Awal sana mengundang Habib Syekh. Habib Syekh, yang dari dulu. Itu mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Waktu masjid besar penuh ibu-ibu. Atau ibu-ibu dengan seragamnya ya. Teman saya nyeletuk. Ini apa semuanya dalam keadaan suci kah? Ini banyak semuanya. Ya, artinya kebaikan itu niat baik, amal baik juga harus dengan ilmu. Kalau lagi berhalangan maaf, jangan di dalam ya. Begitu juga keimanan dan semangat ghirah Islam tertanam dari kecil dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada suatu waktu ketika ada panggilan jihad, maka semua orang-orang yang sudah dewasa didaftarkan. Yang tidak punya uzur, yang tidak cacat, yang tidak sakit, semua siap didaftar. Yang pemuda-pemuda mereka mendaftar di baris, tapi ditanya usianya berapa. Yang ini udah 15, masuk. Ini berapa? 16. Ini 14, nggak boleh. Belum cukup umurnya. Tadi 15 tahun udah bisa jihad, udah balik. Tapi ingat 15 tahunnya orang Arab dulu makannya daging. Jadi kayak anak itu 17 tahun ya. Saya kuat. Bertarung pun udah bisa nandingin orang dewasa. Ada suatu anak remaja masih 14 tahun ngadu sama bapaknya, ya Rasulullah, ya wahai bapak saya ini pintar memanah. Maka bapaknya datang, ya Rasulullah, anak saya ini pintar memanah ya Rasulullah. Ikutkan dia ikut jihad. Maka Rasulullah selidiki betul, dibolehkan. Lihat, padahal belum wajib untuk jihad, tapi karena ghirah Islam dia kepengen. Datang temennya sama-sama 14 tahun. Yang tadinya 2 itu ketika diseleksi nggak masuk umur yang cukup, nggak boleh ikut jihad. Tapi kemudian karena bapaknya minta pada Rasulullah anaknya pintar mana itu boleh, kalau Rasulullah. Nanti dari jauh bisa memanah. Ya. Si anak itu nangis, temannya satu, ya wahai abah, masa teman saya dikasih ikut jihad, saya enggak. Padahal kalau saya lagi berantem gulat sama dia, latihan gulat kayak kita bela diri, saya ngalahin dia, masa dia dikasih saya enggak. Datang lagi bapaknya, ya Rasulullah, anak saya bilang begini, itu yang itu dikasih izin, kok anak saya enggak. Padahal kalau lagi gulat, anak saya menang mulu, lebih kuat dari dia. Jadi mana yang akan jadi? Panggil, ayah mana si bulan yang jago mana? Ayah sekarang dulu, gulat, banting-bantingan. Ternyata betul menang, ayah boleh. Dua-duanya ikut di. Lihat semangatnya para pemuda, para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga para Ansar, orang-orang penduduk asli kota Madinah, yang mereka ini nggak tahu orang-orang Makkah, nggak tahu Abu Jahal, nggak tahu Abu Lahab, nggak tahu apa gembong-gembong orang kafir yang nyakiti Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar, ada 2 orang pemuda, orang Ansar yang mungkin usianya 15 tahun, nanyain di tengah-tengah perang Badar itu, tanya kepada satu sahabat yang besar, mana Abu Jahal? Wahai paman, mana Abu Jahal? Kita sering dengar Abu Jahal ini sering menggolimi Nabi Muhammad. Maka sahabat besar yang banyak itu orang itu. Itu langsung 2 pemuda itu seperti anak panah, lari mengejar Abu Jahal, berduel dengan itu, meninggal. Dibacok, dikalahkan oleh mereka. Ya, lihat ghirah mereka, nggak rela nama Rasulullah, kehormatan Rasulullah dizalimi orang lain, mereka membela. Padahal mereka bukan saksi hidup, mereka nggak lihat, ya. Tapi inilah ghirah keimanan, hubbullah wa hubbul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu anak-anak ini. Pernah juga Rasulullah SAW yang punya cucu Hasan dan Husain. Ya, Hasan Husain anak laki cucu Nabi Muhammad.
Fatimah Zahra yang Rasulullah sangat sayang kepada keduanya. Yang kadang-kadang Rasulullah lagi sholat, ya, di rumahnya datang Hasan Husain naik ke punggungnya, jadikan budak-budakan Rasulullah pun kalau sedang ditunggangi lagi sujud gitu nggak angkat, nunggu mereka biar puas dulu, sampai mereka turun sendiri ke Rasulullah. Ya, satu waktu Rasulullah sedang bersama Hasan Husain, cucunya. Hasan Husain ini ketika Rasulullah masih umur 7-8 tahun. Jadi kejadian mungkin masih umur segitu atau lebih muda lagi. Lihat Rasulullah, Hasan Husain lagi adu bulat. Ya, jadi kalau masyarakat Arab para sahabat dulu udah biasa laki-laki dididik ilmu bela diri, ya, ilmu banting, ilmu mengunci dan sebagainya. Ya, kayak anak-anak singa begitu juga biasa mereka berlatih berantem bersama anak. Tumbuhkan keberanian. Ya, Rasulullah katakan innallaha yuhibbu syaja'ah walau ala ghairi hayy. Sungguhnya Allah cinta sifat pemberani walaupun dalam berani ngebunuh ular doang. Kita nggak boleh takut ada ular, takut, jangan. Rasul bilang Allah cinta sifat berani walaupun hanya dalam urusan bunuh ular. Jangan takut, gebuk, ambil tongkat, ambil batu. Ya, sifat berani. Biasanya sifat pemberani itu berteman sama sifat pemurah dermawan. Itu temenan ya. Kalau orang punya sifat berani, biasanya dia punya sifat pemurah dermawan. Tapi kebalikannya, orang pengecut biasanya punya sifat satu lagi tuh, apa? Pelit. Orang pelit biasanya sifatnya pengecut. Itu berteman dulu, kemana-mana pelit. Jarang orang yang pengecut sifatnya pemurah. Jarang orang pemberani sifatnya pelit, biasanya banyak. Walaupun ada juga tapi jarang. Ya, jadi didik sifat pemberani supaya mereka juga punya sifat-sifat yang lain, sifat pemurah dan lain. Suatu hari Rasulullah sedang berkata, lihat Hasan dan Husain sedang adu bulat. Ya, bilang khudhu ya Hasan, kalahkan dia ya Hasan. Itu Husain, kalahkan dia ya Hasan. Tapi biar Hasan kalahin Husain. Siti Fatimah sang ibu melihat anak kecilnya adu duel biasa, tapi kalau Rasulullah seperti pilih kasih, kok Hasan ini dibelain mana di abang? Dia bilang ya Rasulullah, Husain gimana? Dia bilang ya Fatimah ini Jibril, dia mengatakan khudhu ya Husain, kalahkan dia ya Husain. Ya, Siti Fatimah nggak melihat di situ ada malaikat Jibril yang mengatakan ayo Husain, kalahkan Hasan. Rasul bilang ya Hasan, kalahkan Husain. Ya, menyemangat. Ini didikan orang-orang dulu, orang-orang sahabat, bahkan Nabi kita Muhammad didik kepada anak-anak itu dengan sifat berani, sifat berani. Yang wajib dapur Rasul bilang ajarkan mereka menjahit, ajarkan mereka merayun. Ya, nah itu ibu-ibu. Kalau dulu-dulu ibu-ibu kita pasti ngajarin yang namanya memasak, menjahit, bersih-bersih. Tapi zaman modern sekarang kadang-kadang anak sampai gede, ya tetap aja ibu-ibunya yang nyapu. Tetap aja ibunya yang masak. Baru pas sudah kawin, mau nggak mau dah dia mesti melayani suami masak. Anaknya sana kalau anaknya dulu begitu anak kita rela, puyeng punya. Kenapa? Gak biasa dari dia bersifat dah. Ya, lihat sahabat muda. Maka dari didikan Islam yang perhatian terhadap keislaman, keimanan dalam urusan dunia pun, ajarin perang, ajarin mana, ajarin ini, ya bela diri, berbudak, muncullah orang-orang yang dunia dan agamanya sempurna. Ya, nah, ketika kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, ya maka umat kita ini umat yang takut. Lihat umat Islam di seluruh dunia, negeri Arab, negeri Indonesia, kita takut sama Amerika, takut sama Eropa, ya takut sama Cina, urut. Ya, lihat Freeport berapa puluh tahun masih dikuasai mereka. Lihat sumber-sumber minyak kita, Amerika, Inggris, Eropa, Cina yang menjadi pengebor sana. Kenapa mereka dekat? Harusnya. Padahal ini kekayaan kita, negeri kita belum kaya. Kenapa mesti dikasih? Karena kita takut. Ya, tapi kalau kita didik anak-anak kita sifat percaya diri, sifat pemberani, sifat Islam, insya Allah ke depannya
Ya, negeri kita akan jaya, dipimpin oleh orang-orang yang ini siapa? Anak-anak muda sekarang gak ada dulu, besok jadi pemimpin. Ya, maka para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya jangan dihalangi, justru didorong. Ramaikan masjid, berikan mereka kepercayaan. Memang yang muda pun jangan lupa diri, jangan sombong pada yang tua hormat, jangan ngedahului, ya. Saling menyayangi, saling menghormati. Rasulullah sabdakan, "Laisa minna," bukan golongan kami, man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Yang kagak sayang sama yang kecil, yang muda kagak hormat sama yang tua. Ya. Hanya ada 3 hal, 3 keadaan anak muda boleh dahului yang tua. Ulama mengatakan 3 hal ini yang muda lebih dahulu daripada yang tua boleh. Apa? Kalau jadi ustaz, kalau yang punya ilmu anak muda, yang tua kagak punya ilmu, ya dia jadi ustaz. Jangan lu masih muda, masih 25 tahun, gua 50 tahun, kagak boleh lu ngajarin kita. Nah itu namanya geblok tuh. Ya, orang tua yang kayak gitu kagak beres. Kalau dia punya ilmu, yang tua deh. Tapi kalau yang muda punya ilmu atau lebih ilmunya, majukan dia. Yang kedua, menjadi mufti. Mufti agama, itu kelasnya bukan guru lagi, bukan jadi ustaz lagi. Mufti itu ilmunya sudah sempurna. Orang bertanya masalah agama dia bisa jawab dengan ilmunya. Ya, luas ilmunya. Boleh yang muda. Yang ketiga menjadi imam masjid. Kalau yang muda lebih fasih, yang muda lebih ngerti ilmu fikih, dia lebih berhak menjadi imam. Ya, pernah satu waktu ada rombongan umat Islam dari luar kota Madinah datang ke rombongan belajar Islam kepada Nabi Muhammad, tinggal beberapa minggu. Di antaranya ada anak kecil masih remaja, mungkin belasan tahun, tapi semangatnya luar biasa. Ketemu sahabat, wahai paman, ajarkan saya surat-surat Al-Quran, saya mau ngapalin. Diajari sahabat. Datang lagi sahabat yang lain, tolong ajarkan saya urusan Islam, hukum Islam, Al-Quran. Yang bapak-bapak sibuk di masjid mendengarkan nasihat Rasulullah, ajar Rasulullah, si anak ini ngapalin Quran, belajar dari sahabat-sahabat yang lain. Ada dia disuruh ngurusin ontak-ontaknya, jagain. Kemudian Rasulullah ketika para sahabat-sahabat dari luar kota Madinah ingin pulang, dia bilang, kalian tegakkan salat 5 waktu. Azan, salat 5 waktu berjamaah. Yang imamin yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak hafalan Quran. Ternyata dilihat, si anak kecil tadi remaja itu yang paling banyak hafalannya. Belum balik bahkan dia. Akhirnya dia jadi imam. Nah ini dalilnya tuh. Anak muda boleh imamnya kalau ilmunya ya. Nah jadi jadikan momentum ya perayaan Maulid ini kita kembalikan semangat Islam, semangat Nabi Muhammad, semangat para sahabat. Anak-anak kita ajak ke masjid. Yang udah 6 tahun 7 tahun bimbing ke masjid. Ya, kalau anak-anak itu ribut biasa, ketemu anak ribut ya, bukannya dibiarin tapi ditegur, tapi dimaklumin. Ya, namanya anak. Tapi jangan dibiarin, tegur nasihat. Tapi pasti mereka bakal lupa lagi tuh. Besok ketemu teman ribut lagi. Ya. Dikatakan kalau ada suara yang ribut anak di masjid, itu masjid masa depan akan makmur. Ya, kenapa? Mereka yang namanya anak-anak udah rajin di masjid gede. Tapi kalau kagak ada anak kecil, 20 tahun ke depan orang tua pada meninggal betul, masjid kagak ada pengganti. Nah ini anak-anak kecil. Ajak ke masjid. Yang perempuan ajak ke majelis taklim. Ajarin mereka Quran, ajarin mereka menjahit, ajarin mereka silat atau bela diri, ya, berenang dan sebagainya. Insyaallah anak-anak kita barokah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih berkah kita semuanya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina min 'indik wa'fid 'alaina min fadlik وانشر علينا من رحمتك وبارك لنا فيما أعطيتنا بارك لنا في إسلامنا وفي إيماننا وفي دنيانا وفي أخرانا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي ذرارينا واجعل أهل الحاضرين اجعلهم عبادك الصالحين وعمر هذا المسجد ونمنع مسجدنا من تلك
rezeki